ini saya akan mempresentasikan mengenai tugas akhir. Nah, untuk informasi, mohon maaf sebelumnya saya belum sempat membuat PPT karena kemarin kena musibah terus kemarin fokus menyelesaikan di sini, dan menurut saya sendiri di sini masih banyak kekurangan, dan nanti pertanyaan dan masukannya akan sangat saya terima. Oke, untuk judulnya yaitu penerapan generalisasi matriks pada pewarisan autosomal pada bibit tanaman. Oke, untuk pendahuluan, jadi tujuannya di sini bahwasannya aljabar itu sendiri tidak hanya digunakan di matematika saja ya, tapi bisa digunakan di berbagai bidang. Contohnya yang saya ambil di sini yaitu di bidang pertanian. Metodenya yaitu identifikasi masalah, studi tindakan, dan pengambilan contoh. Namanya manusia itu salah, jadi salah. Tadi, ya. Jadi di sini nanti bisa dikembangkan di permasalahan yang lain yang masih berputar atau di sekitaran mengenai genotip. Genotip itu sifat dari indukannya. Oke, misalkan kita memiliki keturunan pertama dari indukan ya, itu indukannya ada 3, A besar, A besar, A kecil, A kecil, A kecil. Itu apa? Ya, untuk sekian. Ya, A di sini atau huruf di sini itu bisa mewakili berbagai karakter ya. Misalkan kita ambil di contoh kasus ini, kalau misalkan di sini itu kan bukan hewan, artinya kolak ya. Jadi misalkan ada karakter di mana biji besar dan biji kecil ya, contohnya seperti itu. Di mana yang A besar ini mewakili sifat dari bibit yang unggul, yaitu besar. Sedangkan ya sifat dominannya. Kalau yang A kecil ini mewakili sifat yang biji kecil. Kalau A kedua hurufnya besar, berarti itu memang hanya membawa sifat bulat besar aja ya. Terus kalau yang A kecil itu kecil. Jadi misalkan kalau sesama A besar disilakan dengan A besar, nanti anaknya itu pasti besar. Seperti itu ya. Jadi menggunakan tabel biasa ya kalian nanti itu didapatkan sebesar A seper 9, A besar ada kecilnya 29 dan ya. Oke, ya. Dan terdiri dari 3 macam genotip yang disebutkan di tabel tadi. Nah, terus yang ditanyakan atau yang akan diteliti di sini yaitu bagaimana persamaan untuk bagian tumbuhan dari ketiga genotip dalam generasi ke N yang dinyatakan dalam bagian-bagian genotip permulaan. Jadi berawal dari genotip yang 3 tadi akan dicoba dicari hasil atau anakan, sifat anakan ke generasi ke N. Nah ini ya. Simbolnya dengan A N kecil itu mewakili A besar, D N kecil mewakili A besar A kecil, dan CN mewakili kecil. Ini dari ibunya ya. Jadi ketika ini cara baca tabelnya kan yang kan di sini sama-sama istilahnya
unggul semua ya, dimana besar semua sehingga kemungkinan turunannya atau hasil perkembangbiakannya itu pasti berat juga. Dan karena tidak ada A kecil di sini, maka kemungkinan yang anakannya A besar A kecil ya, yang besar kecil ini juga tidak ada. Terus ini hasilnya seperti ini. Silakan juga ada dua kemungkinan anakan, meskipun sama-sama nanti anakannya besar semua, tetapi ada anakan yang membawa genotip A kecil, meskipun nanti yang muncul tetap menghasilkan besar. Dari tabel di atas dibuat sistem persamaan sebagai berikut ya. Karena di atas ini kan 1,5, kemudian kita kalikan dengan kita buat persamaan seperti itu. Untuk n-nya 1, 2, 3, 3. Ya, itu. Terus setelah itu kita bentuk matriks dari A, N, D, N, C, N-nya X pangkat N ya, dan M atau matriks dari hasil peluang munculnya ini kita buat matriks M, sehingga dari persamaan yang awal tadi ini diperoleh X pangkat N sama dengan M X pangkat N min 1 sampai Mn X pangkat 0. Kemudian kita cari eigen, nilai eigen dari matriks M. Matriks M-nya ini ya. Kita cari ini nilai eigennya, kemudian ini matriks eigennya dapat 3 ya, ada 1, setengah, dan 0. Kemudian dari vektor-vektor eigen yang kita dapatkan tadi akan dibentuk matriks P diagonal dari matriks M. Dapat matriks P 1 itu ya, 1, 1, 1, 0, setengah min 1, min 2, 0, 1. Lalu kita cari inverse-nya. Lalu kita masukkan ke D sama dengan P inverse M kali P, diperoleh matriks 1, 0, 0, 0, setengah, 0, 0, 0, 0, sehingga diperoleh matriks Dn 0, 1, 0, 0, 0, setengah pangkat N, 0, 0, 0. Dan diperoleh M pangkat N sama dengan P D pangkat N kali P inverse. Nah, dari persamaan awal kan kita tadi sudah mengetahui X pangkat N sama dengan N pangkat N X pangkat 0. Kemudian yang barusan ini kita dapat persamaan juga N-nya, sehingga tinggal kita kalikan saja bersama dengan dikalikan biasa ya. Dari hasil perhitungan persamaan tersebut merupakan distribusi dari genotip kedua induk yang mungkin dalam populasi tersebut pada generasi ke N. Jika N-nya nanti mendekati tak hingga atau sudah melalui generasi ke generasi, maka setengah pangkat N ini akan menuju ke 0, sehingga persamaan di atas itu menghasilkan matriks 1, 0, 0 itu yang masing-masing mewakili A-nya 1, B-nya 0, C-nya 0. Ini berarti semua tumbuhan pada generasi ke N dihasilkan tanaman yang bergenotip AA. Jadi ketika 3 indukan tadi akan dikembangbiakkan secara terus-menerus, ketika mendekati tak hingga atau mendekati generasi atau turunan ke N, semua anakannya akan berkemungkinan besar akan bergenotip AA atau menjadi keturunan yang pada akhirnya unggul semua atau didominasi oleh
tumbuhan dengan genotif AA. Ya, mungkin itu dari saya. Mungkin dari teman-teman ada pertanyaan. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Nah, itu 1,00,1,00,000 itu dapatnya mana? Dapatnya dari sini. Kan misal yang satu dulu ya. Yang ini. Karena orang tuanya bergenotif AA, sedangkan dengan AA. Jadi tabelnya nanti itu ini merah satu ya. Nah, ini nanti anaknya itu akan unggul semua juga genotifnya. Makanya peluang muncul turunan A besar dari orang tuanya kalau A besar itu juga satu. Sedangkan kalau yang satunya kan ada A besar A kecil dari A besar. Nah, kemungkinan muncul turunan dengan genotif A besar dan A besar A kecil sama-sama duanya. Jadi setengah-setengah. Begitu juga yang terakhir ya. Jadi makanya di situ kan kalau parentnya, kalau orang tuanya genotifnya A besar A kecil, kemungkinan atau peluang turunannya itu genotifnya A besar A kecil. Ini bawahnya tipe ya, nah lagi. Ya, yang tadi tipe sudah saya. Yang ini tadi. Oke, berarti kalau itu untuk semua kasusnya akan sama berarti peluangnya. Maksudnya nggak hanya di tumbuhan doang. Oh ya, bisa dipakai di semua. Solusinya pasti akan sama berarti. Karena kan enggak tergantung orang tuanya tadi dipakai. Mungkin parentalnya itu parental. Siapa yang pakai orang tua? Tergantung ini yang dipakai. Kan kalau di saya pakai A besar. Misal nanti yang terakhir ini saya ganti A kecil. oke. Jadi nanti variabel yang dihasilkan yang dibawa persamaannya juga akan berubah. Jadi hasil kesimpulan yang di akhir kemungkinan juga berbeda. Berarti tergantung persilangannya. Ya, tergantung parentalnya. Tergantung induknya. Bukan orang orangnya, induknya. Oke, terima kasih. Jadi yang lain? Kesehatan. Itu kenapa kok yang cuma A besar kecil? Maksudnya yang kombinasi A besar itu kok cuma itu? Nah, itu kan yang ditulis dari papan kan ada A kecil. Kenapa kok itu begitu pula dengan kombinasi yang lain? Oh ya, sudah saya jelaskan tadi. Jadi ini permisalan saya seorang
Bukan parental ya. Saya maksudnya petaninya. Ya, petaninya. Ya, saya cuma pilih bibitnya ini tadi aja. Bibitnya yang genotif. Yang saya silakan ini. Nanti misalkan saya nambahin tabel kecil begitu saya logianya gini, udah tahu sama-sama genotifnya nggak dominan, resesif ya, udah sama-sama tahu resesif, udah sama-sama bikin nggak unggul kok masih saya silangkan kan bohong. Nah, makanya ini tujuannya apa? Menggunakan bibit yang unggul, menggunakan bibit yang sama-sama unggul cuma ada genotif yang resesifnya dan yang di sini tadi besar kan, besar. Saya memang apa tujuan di akhir biar semua parental yang meskipun memanfaatkan yang nggak unggul tadi biar anaknya unggul semua. Ya, biar anaknya nggak dari kecil besar semua. Makanya nanti di kesimpulan di akhirnya pada akhirnya kemungkinannya ketika di turunan ke M ya itu unggul semua. Dan mana betul. Seperti Malika gitu. Malika dia bagus. Malika Delin. Terus saya mau tanya, kalau baca kan tadi ada matriks B, itu nggak dijelaskan, maksudnya nggak dikasih keterangan matriks B. Bagi para jadi D sama B. Saya juga masih mencari. Ini memang masih mau saya cari sampai. Ini mana diagonal itu? Diagonal ya. Itu proses diagonalisasi. Berarti proses diagonalisasi. Yang saya kaji. Benar. Jadi di atasnya dikasih Ya, matriks dari ini nanti mungkin saya juga di sini nanti juga saya tambahin nilai eigen itu apa, terus vektor eigennya itu apa, terus nanti juga D-nya ini apa, akan saya tambah. Ya, sekian sudah. Mungkin dari yang Saya tadi kan dari segi perhitungannya sebenarnya mirip dengan proyek saya sebelumnya. Saya mau tanya, apa keunggulan dari proyek Anda sehingga menjadi pembeda dari proyek saya sebelumnya selain dari sifat beda yang mirip? sifat ya. Apa yang menjadi keunggulan proyek Anda sehingga menjadi pembeda dari proyek saya sebelumnya selain dari sifat beda yang mirip? Kan yang kalau saya lihat yang bedanya itu dari sifatnya doang. Kalau perhitungannya konsep perhitungannya itu sebenarnya mirip. Mirip apa sama? Sama saja. Itu kayaknya presentasi belakang, dikumpulin yang duluan kan. Kalau ini mbaknya kemarin Banyak siapa? kalau di bawah nggak boleh. Oke, cari aman. Dulu mengenai Kalau punya saya kemarin itu genotifnya dari penderita thalassemia. penderita Yang bahkan kode Malaysia itu udah 15 kali 15. berarti ini Karena maksudnya potensial malah cuma 3 kali 3. Kalau proses kan bisa banget. Iya. Enggak panggil yang Mungkin kalau saran dari saya bisa dari persilangan hibrid atau hibrid itu. Ya, mungkin nanti saya inovasikan variabelnya berarti apa ya? Bukan sifatnya yang saya tambah. Jadi mungkin
setelah nanti biji biji besar keriput. ya. Jadi nanti mungkin akan saya variasikan. Kondisi Ini dasar, terus tadi ada keriput gitu ya. tambahkan tambah lagi Oh ya mungkin apa gigi kuning. oh enggak karena Warna. bijinya mungkin kalau kap besar ini kuning ya. Jadi mungkin bisa saya kembangkan ke sini berarti ya. Terima kasih. Jadi mungkin nanti akan saya coba. Terima kasih. Selamat bro. Jadi mungkin maksudnya mbaknya kan sama-sama sedangkan yang mbaknya udah apa? 15 kali 15 Bagi siapa? menyarankan Iya. menyarankan ditambah sifat. Dari teman-teman, Masih ada lagi? dari Pak Masih. Ini dari Pak Heri. Iya. Mungkin itu di pendahuluan ya. Pendahuluan memang kurang panjang ya. Itu lihat sisi fokus Anda di mana ya. Jadi kalau saya lihat di sini kan dari sudut matriksnya itu lebih pada membantu penghitungannya ya. Nah itu kan perpangkatan dari matriks ya. Nah itu memang lebih mudah kalau didiagonalkan gitu ya. Nah itu mungkin bisa dituliskan juga di depan gitu ya. Jadi pada proses mencari turunan ke K atau ke N itu kan ada proses penghitungan perpangkatan dari matriks ya. Nah itu akan lebih mudah atau lebih menyederhanakan penghitungan kalau matriksnya diubah dalam bentuk matriks diagonal melalui proses diagonalisasi ya itu ya. Nah itu perlu disampaikan di sini ya. Ada kan fokusnya di situ teori matriksnya ya. Nah kalau teori keturunannya kan bukan keahlian kita ya. Nah, itu bagiannya orang biologi atau bioteknologi ini sekarang juga ada ya bioteknologi ya. Nah, dokumentonya kan kita nggak terlalu kan Anda tinggal ngambil saja kalau dari dokumentonya itu ya. Nah, justru ada fokusnya pada penghitungan. Makanya semakin besar matriksnya, nah itu semakin bagus kan ya. Nah karena itu akan kalau dihitung tidak melalui transformasi ini merepotkan gitu ya. Nah itu. Dan mungkin kalau gede manual susah ya, perlu software. Baik, itu mungkin perlu ditonjolkan di pendahuluan. Nah, termasuk di sini tadi teorinya kurang kelihatan sehingga menjadi bahan pertanyaan apa itu B dan sebagainya. Kurang runtut ya cara menurunkannya. Terus dari menulisnya mungkin rujukannya ya. Nah, di dalam naskah itu saya nggak kelihatan dirujuk di mana itu ya. Nah, daftar rujukan itu kan harus dirujuk ya. Iya, tapi di dalam naskahmu mana yang merujuk itu kan? Nggak ada merujuk, ada daftar rujukan ya. Nah itu kan aneh ya. Sebagai Jadi kalau kita menuliskan daftar rujukan itu berarti ada bukti di naskah itu dirujuk gitu ya. Nah kadang-kadang kan menurut siapa begini atau begini suka gitu ya. Nah itu harus ada buktinya ya daftar. Kalau di dalam kalau di UM istilahnya bukan daftar pustaka ya, daftar rujukan. Nah, karena yang ditulis betul-betul yang hanya dirujuk. Kalau daftar pustaka itu daftar bacaan. Nah, bacaan itu belum tentu dirujuk ya. Nah, jadi kalau kita tuliskan yang dirujuk saja, termasuk di sini menulis daftar rujukannya belum sesuai dengan PPKI ya. Nah, itu disesuaikan. Misalnya nama itu cukup ditulis nama utama saja, selain itu disingkat ya. Di sini nggak konsisten, ada yang disingkat, ada yang tidak gitu ya. Nah, amburadul ya kan tidak inskripsi ya. Ya itu kelihatannya ya. Kalau dari cara nulisnya sudah cukup bagus ya. Dari nulis daftar rujukannya tapi cuma namanya aja yang hampir salah ya. Kalau bisa ditambah lagi nggak apa-apa, daftar rujukan itu semakin banyak semakin bagus ya, berarti dengan wawasan kita banyak ya. Itu aja dari isinya tadi sudah banyak yang bertanya ya. Baik, baik, terima kasih dari saya. Sungkong
Wassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan Febri. Nama saya Daun Emilia, ingin mempresentasikan tentang proyek maghrib dengan judul penggunaan menghitung limbah padat menggunakan matrik live coverage. Jadi untuk latar belakangnya sendiri kita perlu mengetahui apa itu definisi dari limbah padat, ya limbah yang berbentuk padatan gitu kan. Proyek kali ini saya akan membahas tentang matris live coverage. Sebelumnya itu udah banyak yang menggunakan penelitian kayak matris lainnya ataupun metode lainnya. Yang dimana matris live coverage ini ditemukan pada 1965 ini akan biasanya digunakan dalam pemodelan ekologi populasi atau pertumbuhan populasi. Nah, penelitian ini atau proyek ini berfokus menunjukkan antara hubungan pertumbuhan populasi dengan tingkat pembentukan limbah padat atau bertambahnya limbah padat. Selanjutnya metode penelitian yang digunakan yaitu studi literatur dan referensinya dari sumber-sumber seperti jurnal ilmiah, buku dan publikasi riset lainnya. Jadi di sini ada hasil dan pembahasan ini dimodelkan di mana A1 itu adalah kelompok usia, A itu kelompok usia, S itu tingkat kelangsungan hidup. Jadi A1 ke A3 ini kelangsungan hidup dari kelompok A1 ke A3 dan sedangkan F itu adalah reproduksinya. Biar lebih jelas itu dimodelkan seperti ini pertamanya. Ini model matriksnya yang dibentuk dari model ini tadi buat seperti ini. Kemudian, nah kan kita mau mencari pertumbuhan penduduk ke jumlah pertambahan limbah padat. Oleh karena itu kita perlu mencari survival rate atau tingkat kelangsungan hidupnya dan juga fertility rate atau jumlah kelahirannya dengan rumus ini. Kemudian dimasukkan ke dalam tabel ini, di mana di proyek kali ini menggunakan data karena yang melahirkan itu cuma perempuan, jadi perempuan aja tahun 2012 sampai 2022. Dari rumusnya itu dimasukin survival rate dan juga fertility rate. Nah, hasil fertility rate dan survival rate ini dapat dimasukkan ke matriks live coverage yang tadi ini, substitusi menjadi seperti ini. Kemudian dari matriks ini saya menggunakan kalkulator ya untuk mendapatkan nilai Eigen agar lebih mudah dan lebih pasti didapatkan nilai Eigen 1 sama dengan 0 dan seterusnya. Kemudian kesimpulannya yaitu terdapat nilai Eigen yang pada Eigen yang kedua ini dia 1,008 yang dominan, mengimplikasikan bahwa terdapat pertumbuhan populasi penduduk dari 2012 sampai 2020 itu sekitar 100%, di mana pembentukan limbah padat meningkat seiring dengan pertumbuhan populasi. Yang setiap perubahan dalam tingkat kelangsungan hidup kelompok-kelompok yang ini tadi, yang rentang umur ini, itu memiliki dampak yang berbeda juga pada perubahan dalam tingkat pembentukan limbah-limbah padatnya. Sekian proyek dari saya. Mungkin ini bentuk plan proyeknya. Daftar pustaka yang dipakai dan mengajak klinik dan saran. Apakah ada kritik dan saran? Silakan dikritik dan disarani. Tadi limbah padatnya itu sasarannya pada siapa? Perempuan saja atau secara keseluruhan? Ini kan kaitannya dengan pertumbuhan populasi. Artinya yang melahirkan kan perempuan ini yang bisa diukur tuh dari si perempuan ini. Tapi kan laki-laki juga menghasilkan limbah padat. Iya sih. Ini tadi dari fokus penelitian
penelitiannya juga kan hubungannya dengan pertumbuhan populasinya. Jadi apakah bisa dengan kita generalisasi, jadi pertumbuhan populasi manusia itu mempengaruhi pertumbuhan populasi pertumbuhan jiwa. Jadi nggak hanya pada wanita, tapi judulnya kan apa? Gak ada wanitanya itu. Nah, ya nggak ada wanitanya. Berarti kalau mau fokusnya di wanita juga di judul dikerucutkan. Akan saya kaji lagi. Silakan nggak sadar. Terus ini ke kan tadi kan pertumbuhan ya. Ya. Apakah yang kematian juga Tadi dihitungnya dari survival rate itu. Jadi tingkat kelangsungan hidup dari kelompok kan 2012 sampai 2022. Nah, si anak umur 0 sampai 4 nih 10 tahun kemudian berapa dihitung dari survival rate-nya. Iya. Silakan. Apakah ada saran atau kritik? Mungkin kritik saran dari Pak Kevin. Ya, ini cuma waktu yang bermasalah, waktu interpretasi data ya. Nah itu kan langsung dilihat dari eigennya. Tapi saya lihat pendukungnya nggak ada. Ya, dasar teorinya gitu ya. Nah ini kan ujuk-ujuk ya, pada Jawanya ujuk-ujuk ya. Nah langsung dipakai itu apa gitu ya? Di situ kan langsung nilai eigen dominan ini gitu ya. Terus kemudian kesimpulannya itu. Tapi di dasar teorinya dikaitkan dengan nilai eigen dan tafsirannya terhadap matriks itu bagaimana. Nah itu kan harusnya ada. Justru itu yang penting karena Anda kan kajiannya tentang matriks ya. Nah, jadi mana materi itu bisa digunakan sehingga hasil penghitungan itu bisa ditafsirkan gitu ya. Ini kan sebenarnya kan menafsirkan dari nilai eigen ya. Nah itu perlu ditambahkan di sini. Jadi saya tadi mencari ini alasannya apa ya kok langsung dari nilai eigen langsung bisa diinterpretasikan gitu ya. Nah itu mungkin perlu ditambahkan. Mungkin ya dari teori nilai eigen terus nanti kaitannya dengan matriks ini boleh juga gitu ya. Itu kelihatannya kurang gitu ya. Termasuk fokus pembahasan itu juga belum muncul di pendahuluan ya. Di sini penelitian ini bertujuan menunjukkan bahwa terdapat hubungan. Bukan itu sebenarnya ada yang proyeknya bukan di situ utamanya ya. Itu bukan tugasnya orang matematika gitu ya. Nah, kalau Anda tujuannya adalah menunjukkan penggunaan matematika di situ apa gitu ya. Tulisan Anda kan itu hasil kajian teori bukan hasil penelitian Anda ya. Jadi Anda bukan ini, Anda mungkin beberapa memang salah fokus. Jadi proyek kita itu fokusnya pada matriks, bukan menduplikasi penelitian orang. Penelitian orang itu hanya sebagai bahan ya. Nah, jadi nanti fokus di proyek Anda itu justru menonjolkan matriksnya ya. Nah, misalnya kajian ini misalnya menunjukkan penggunaan matriks dalam menafsirkan apa gitu loh ya. Nah itu. Jadi karena proyek Anda ini berkaitan dengan matriks, bukan berkaitan dengan ini ya biologi ya. Nah gitu. Nah, itu paham ya. Jadi justru kita lihat matriksnya mungkin ini dengan menggunakan sifat
eigen ya, menafsirkan ini dengan menggunakan formula eigen kan itu bisa ya, itu yang ditonjolkan ya. Nah, kalau ini kan hasil penelitian orang ya, jadi ini hanya sebagai bahan. Nah ternyata masalah ini bisa dijelaskan dengan menggunakan matriks gitu ya. Nah, tapi yang sebelumnya tadi, contoh yang sebelumnya tadi, matriks digunakan untuk membantu, bisa juga toh. Nah itu yang Anda tonjolkan. Jadi kegunaan matriks dalam penelitian orang itu apa gitu ya. Nah, sehingga orang paham betul bahwa matriks itu ternyata bermanfaat gitu ya. Situ. Ya, fokusnya di situ ya. Anda harusnya fokusnya ke matriksnya, bukan ke mengulas hasil penelitian orang ini, bukan gitu ya. Nah, tapi Anda bisa melihat kegunaan matriks, atau matriks bisa membantu menafsirkan data, membantu penghitungan data dan seterusnya gitu ya. Nah, ya mungkin fokusnya jadi nanti di pendahuluan munculnya gitu ya. Ya. Baik. Terima kasih atas masukan dan sarannya dari teman-teman juga Pak Heri. Yang punya maaf. Waalaikumsalam. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proyek saya yang mengenai penerapan matriks SD untuk memprediksi jumlah populasi wanita di Jawa Timur pada tahun 2025. Latar belakangnya, Jawa Timur adalah provinsi di bagian timur Pulau Jawa. Pertumbuhan populasi wanita di provinsi ini sangat penting untuk diamati karena peran wanita dalam menentukan perkembangan populasi manusia di masa depan. Pertumbuhan populasi dipengaruhi oleh kelahiran, kematian, dan ketahanan hidup. Model matematika seperti matriks Dirichlet digunakan untuk memprediksi pertumbuhan populasi. Beberapa penelitian telah dilakukan menggunakan matriks Dirichlet untuk memprediksi pertumbuhan populasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan mengumpulkan data sekunder dari BPS di Provinsi Jawa Timur. Kemudian nilai eigen dan vektor eigen matriks Dirichlet digunakan untuk menentukan jumlah populasi wanita dan distribusi umur pembatas populasi wanita di provinsi ini. Metodenya, penelitian ini adalah penelitian dengan pendekatan kuantitatif dari jenis penelitian deskriptif. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengambil data sekunder di beberapa BPS di Jawa Timur. Sampel dan penelitian ini adalah jumlah penduduk wanita dari tahun 2015 sampai dengan 2020 dengan perbandingan jumlah kelahiran anak dari tahun 2015 sampai 2020. Dari hasil data kemudian diaplikasikan dengan menerapkan model matriks Dirichlet untuk mencari jumlah penduduk dengan menggunakan nilai eigen dan vektor eigen. Nah ini nilai eigen dan definisi dari nilai eigen dan vektor eigen. Menurut karya Dinata pada tahun 2013, jika A adalah matriks berukuran n kali n, maka vektor tak 0 x pada R pangkat n dinamakan vektor eigen dari A jika AX adalah pelipatan saklar dari X, yakni AX sama dengan lambda X untuk saklar sembarang lambda. Sekarang satu Ayo. Skala lambda dinamakan nilai eigen dari A dan X dikatakan vektor eigen yang bersesuaian dengan lambda. Untuk mencari nilai eigen matriks A yang berukuran n kali n, maka AX sama dengan lambda kali X. Dapat ditulis ulang dengan seperti ini, atau ekuivalen dengan lambda I dikurangi A dikali X sama dengan 0. Agar lambda menjadi nilai eigen harus ada solusi tak 0
dari persamaan ini yang diperoleh jika dan hanya jika lambda I min A sama dengan 0. Nah, matriks Leslie ditemukan oleh seorang pakar ekologi bernama P.H. Leslie pada tahun 1945. Model yang lazim digunakan mengenai pertumbuhan populasi adalah matriks Leslie. Matriks Leslie dikembangkan sejak tahun 1940. Dalam model ini dibagi atas kelas umur dalam kurun waktu yang sama. Jika diketahui AI rata-rata jumlah anak perempuan yang lahir dari tiap perempuan ketika si ibu berada dalam kelas umur ke I sama dengan 1, 2 sampai N, dan BI adalah perbandingan perempuan pada kelas umur ke I yang diharapkan dapat bertahan dan mencapai kelas umur ke I/1 dengan BI itu di antara 0 dan 1. I sama dengan 1, 2 hingga N-1. Bentuk umum model pertumbuhan populasi betina wanita dengan matriks Leslie adalah seperti ini. Dan matriksnya nanti akan menjadi berikut. Dan ini untuk penentuan kelas umurnya bisa dilihat seperti ini. Langsung ke hasil dan pembahasan. Nah, ini ada data penduduk Provinsi Jawa Timur sesuai kelas umur pada tahun 2015 hingga dan 2020. Dan ini pengelompokan penduduk perempuan berdasarkan kelas umur. Dan di sini ada jumlah perempuan tahun 2015, jumlah perempuan tahun 2015, jumlah perempuan tahun 2020, kemudian yang di tengah ini jumlah anak yang lahir antara tahun 2015 hingga 2020. Kemudian di sini ada tingkat kesuburan dan ketahanan hidup populasi perempuan. Nah, ini jumlah rata-rata dari anak perempuan yang dilahirkan oleh seorang wanita selama dia berada dalam kelompok umur ke I, dan BI ini banyaknya wanita dalam kelompok umur ke I yang dapat diharapkan masih hidup dan sampai ke kelompok umur ke I. Dan sehingga diperoleh matriks Leslie sebagai berikut. Kemudian dengan diketahui L diperoleh dari hasil matriks Leslie di atas pada matriks di atas tadi, nilai X pangkat K-1 mewakili jumlah populasi perempuan tahun 2020 dan X pangkat K mewakili hasil prediksi tahun 2026 yang terdapat pada matriks berikut. Hasil ini berdasarkan hasil dari vektor eigen dengan
yang tadi. Yang kedua organisasi mahasiswa. Sedangkan dari vektor agent dapat dilihat bahwa di dalam linknya untuk tiap-tiap 1 juta wanita yang berumur di antara 5 sampai 9 tahun akan ada 86% wanita yang berumur di antara 5 sampai 9. Kemudian akan ada 63% wanita yang berumur di antara 10 sampai 14. Akan ada 53% wanita yang berumur di antara 15 sampai 19. Kemudian seperti itu. Dan seterusnya. Distribusi umur pembatas untuk populasi wanita di Provinsi Jawa Timur adalah X pangkat K. Ini dengan rumus ini dengan nilai eigen positif lambda 1 yang lebih besar dari 1, yaitu sebesar 1.101.364, sehingga jumlah populasi wanita di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2026 cenderung mengalami peningkatan atau dapat dikatakan laju pertumbuhan populasi cenderung bernilai positif. Nah, untuk sarannya dalam proses pengumpulan data ini ada kendala karena tidak diperoleh data-data seperti halnya data angka kematian wanita dan kematian penduduk, dikarenakan setiap dinas catatan sipil dan kependudukan maupun dinas kesehatan tidak melaporkan data angka kematian di setiap kabupaten atau provinsi, sehingga perlu dilakukan pendataan terkait data angka kematian oleh Dinas Catatan Sipil dan BPS ketika melakukan sensus penduduk. Matriks D selain memiliki manfaat dalam membuat populasi wanita juga bisa dikembangkan oleh peneliti lain untuk memprediksi populasi penduduk hewan ataupun yang lainnya di suatu negara. Ini daftar rujukannya. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Pada pertanyaan silakan bertanya, mengkritik dan menyaran. Kalau yang sama boleh ya. Yang merasa kok ini sama dengan waktu saya kemarin, nah, apa bedanya atau apa kelebihan proyek kita? Nah, itu kan disebutkan kalau data kematian wanita dan kematian penduduk itu tidak dapat karena dinas catatan sipil dan kependudukan maupun dinas kesehatan tidak melakukan data tetap. Nah, itu tahunya di mana mereka itu tidak melakukan. ini di apa namanya ini sebenarnya ya gini info ini sebenarnya dapatnya dari BPS. Ini apa namanya yang saya mencarinya itu di kayak dinas catatan sipil kayak di capil kayak gitu apa kayak gitu. Itu emang sulit. Ini saya dari BPS juga sulit, tapi karena ada beberapa kayak apa ya mencari datanya itu tidak semudah kayak cari yang apa namanya kayak data-data biasa kayak yang nah ini apa kayak data penduduk perempuan kayak gitu. Tapi nanti sarannya mau jadi kalian. Ya itu masih salah sih. Soalnya kalau ini berarti ya, soalnya mungkin itu juga kan tapi bukan modus kalau itu berarti harus koordinasinya atau ya.
Kiri lagi. Itu kita akan memprediksikan 6 tahun ke depan. Kenapa langsung mengalihkan L-nya dengan nilai-nilai itu? Setahu saya ada dipaketkan suatu kok sesuai dengan dia itu mau berapa tahun. Jadi apa yang literatur saya gitu. Jadi saya apa namanya ya diikuti langsung. Kalau kita tahu literatur Yang ini, yang atas. Kalau saya soalnya ada dia itu kalau misal kita prediksi jangka waktu panjang ya, misal 10 tahun ya dengan periode tertentu jadi nanti matriksnya itu dipamerkan sesuai dengan periode kita mau menebak jumlah populasi. Jadinya apa? Ini adalah yang belum memasukkan di sini sih. Ada beberapa jurnal katanya. Nah, oke. Jadi artikelnya kan kita ada keterangan nilai X pangkat K-1 itu mewakili jumlah populasi perempuan tahun 2020 dan X pangkat K itu mewakili hasil prediksi tahun 2025. Berarti kita tahu bahwa dia itu menggunakan selang K itu sebanyak 5 tahun itu. Makanya dia kan dipangkatkan 1 L-nya. Jadi kan tidak ada kesannya. Kan nilai X pangkat K-1 itu kan mewakili jumlah populasi perempuan di tahun 2020 kan? Ya. Berarti untuk tahun K-1 itu kan populasi tahun 2020. Sementara di sini kan X pangkat K mewakili prediksi tahun 2025. Jadi dia kan bergeraknya nggak pakai tahun periode, tapi satu periode dari 5 tahun. Karena dia kan mau prediksi dari 2020 ke 2025, nah itu kan hanya terjadi satu selang periode 5 tahun, makanya L-nya itu pakai 1. Nah di sini kalau dia mau menebak 2026, berarti tapi kalau kita mau memprediksi 2030 berarti kan L pangkat 2 itu masih terjadi 2 kali periode 5 tahun. Soalnya saya baca di jurnal lain itu memang dia untuk matriks itu dengan selang 5 tahun gitu. Untuk pertimbangan gimana? Ada titik dan salah ini. Ada yang mengapa kok dalam perjanjian ini menggunakan matriks ini? Kenapa kok apakah ada keunggulannya ketika memprediksi pertumbuhan angka pertumbuhan ini? Kalau menurut saya karena salah
nggak begitu sulit juga. Jadi ya, yang tadi ya, yang misalkan ya, tadi misalkan angka kematiannya diketahui pada tahun tersebut, itu penambahan matrisnya gimana? Dimasukkan dalam matrisnya gimana? Yang tadi kan yang disarankan tidak diperoleh angka kematian kan kalau nggak salah. Ya kan, yang disarankan. Kalau misalkan data kematiannya diketahui, itu nanti perubahan matrisnya itu bagaimana? Dimasukkan di hasilnya. Apa maksudnya? Jadi itu kan sama itu jawabannya. Jadi itu sudah mewakili jawabannya. Ya, jadi itu pertanyaan itu. kan yang tadi ya kayak AI itu kan jumlah rata-rata dari anak perempuan yang dilahirkan oleh seorang wanita selama dia berada dalam kelompok umur KI. Nah yang BI itu banyaknya wanita dalam kelompok umur KI yang dapat diharapkan masih hidup dan sampai ke kelompok umur KI. Jadi ini udah Kalau masukkan ke matris gimana? ada lagi. Mungkin kalau nggak ada dari Pak Dewi ada. Ya mungkin ini hampir sama dengan yang tadi fokus ya. Fokusnya ini masih mengikuti yang ada di penelitian itu. Nah, fokus saya menginginkan fokusnya juga pada pembahasan tentang matriksnya ya. Ditambahkan di pendahuluan nanti apa yang menjadi fokus Anda, concernnya terhadap matriksnya itu apa gitu ya. Nah, kalau di sini kan hampir sama dengan tadi di diabolisasinya gitu ya. Jadi diabolisasi itu untuk mempermudah atau memudahkan proses penghitungan ya. Nah, itu belum kelihatan ya. Di sini pun nggak kelihatan ya diabolisasinya ya. Sudah ya kan? Langsung dari tabel-tabel terus kelihatan itu ya. Jadi nggak ada, justru analisa matriknya nggak kelihatan gitu ya. Itu yang perlu ditambahkan. Jadi di pendahuluan diberikan, nanti di dalam juga ada proses itu ya. Ini kan nggak ada. Ini persis yang ditulis oleh orang lain, karena orang lain itu memang pemakai gitu ya. Jadi tidak konsen pada matriksnya gitu ya. Nah, tapi Anda konsen di situ nanti dulu ya. Nah itu berarti memang ada yang Anda lakukan gitu loh, jangan hanya niru toh gitu ya. Nah, lebih menonjolkan pada matriksnya gitu ya. Nah, itu nanti ditambahkan ya di sana. Ya. Mungkin itu yang saya kira daftar pustaka mungkin daftar rujukan diganti ya. Oh. Kalau daftar rujukan yang pertama itu apa? Zona atau? Iya. Oh, zona nulisnya kurang lengkap ya. Kalau jurnal ini pengarangnya siapa ya? Kalau jurnal biasanya nulisnya kan nama pengarang, tahun, judulnya tegak ya. Nah setelah itu nama jurnalnya miring, terus volume dalam kurung nomor, terus kemudian halaman berapa sampai berapa. Itu yang pokok itu ya. Kalau lihat di PPKI ada ini cara menuliskannya ya. Nah ini membingungkan, ini satu ini apa gitu tak kelihatan ya. Terus yang nulis siapa ya, kan kita coba bacakan gitu ya. Nanti dibenahi, baca sesuai dengan apa PPKI ya. Dan Anda biar terbiasa nanti kalau nulis artikel skripsi sudah terbiasa gitu ya. Oke, saya kira itulah tambahan biar menjadi lebih baik ya. Terima kasih teman-teman dan Pak Eri. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, kalau silakan berikutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan yaitu penggunaan augmented matrix dan metode eliminasi klausul dan pada masalah CPS dalam menentukan posisi jalan kaki yang enggak sesat. Untuk pendahuluannya sendiri itu ada definisi tentang GPS, lalu tentang ide dasarnya, dan juga dibatasi bumi itu kita misalkan menjadi permukaan bola dengan bersamaan x kuadrat daripada x kuadrat dengan 1. Ya, dan untuk langkah-langkahnya sendiri yaitu pertama kita membuat matriks dari persamaan dari apa namanya, dari posisi satelit yang ada itu. Lalu kita menggunakan operasi yang dihapus gimana? Iya, karena operasi eksperimenter pada matriksnya untuk mengubah matriksnya menjadi bentuk matriks diagonal. ya, ada orientasi masalah. Lalu Masalahnya membagi elemen diagonal pada baris, jadi setiap elemen diagonal itu sama dengan itu 1. bukan masalah apa. Kalau dikaitkan dengan belajar, Jadi untuk langkah-langkahnya lalu kita masuk ke contoh kasusnya, yaitu ada seseorang yang tersesat di gunung di titik XYZ pada waktu T. Seseorang tersebut menggunakan GPS namun kehilangan koneksi dan terlihat bahwa perangkat terakhir menerima sinyal dari 4 satelit dengan posisi dan waktu seperti ditunjukkan pada tabel berikut ini. Nah, dari tabel 1 di atas akan diselesaikan dengan metode eliminasi klausul dan dengan asumsi koordinat 0,0,0 itu adalah inti bumi. Oh, sudah ada. Dan panjang satuan XYZ setara dengan radius bumi. Selanjutnya permukaan bumi menjadi bola dengan kesamaan tersebut waktu diukur dalam 1/100 detik. Nah itu kecepatan cahaya kira-kira sama dengan 0,47 dikali dari bumi per 10 pangkat 2 detik. Ya, pertama-tama kita akan mencari jarak ya dari satelit-satelit yang ada itu dengan cara ini. Itu cara pertama itu menggunakan kecepatan dikalikan dengan waktu, dan untuk yang kedua ini kita menggunakan koordinat yang ada di permisalan tadi. Lalu didapat persamaan ini dan juga ini dilakukan untuk satelit-satelit yang ada, yaitu satelit 2, satelit 3 dan satelit 4. Nah, sehingga diperoleh dari beberapa persamaan, yaitu persamaan 1, 2, 3, 4. Lalu kita kurangkan persamaan 2, 3, dan 4 ini dikurangkan dengan persamaan 1 agar menjadi persamaan linier. Lalu yang persamaan 1 ini nanti jadi acuan untuk mencari koordinat yang mungkin keberadaan seorang pejalan kaki tersebut. Lalu dari persamaan ini kita buat bentuk augmented matrixnya. Lalu menggunakan OBE, sebenarnya ini ada beberapa iterasi ya, cukup banyak, jadi belum sempat saya masukkan. Itu didapat X-nya itu sama dengan 0,9319 ditambah 0,1093T. Lalu
ini semua dimasukkan ke persamaan pertama tadi, dihasilkan persamaan kuadrat yaitu 0,208 T min T kuadrat min 3,198 T ditambah 0,1196. Terdapat dua solusi yaitu T sama dengan 15,2883 dan juga T sama dengan 0,0375. Nah, jika T saat T 15,2883 ini tidak memenuhi karena persamaan ini jelas lebih dari 1, nanti jadinya nanti orangnya di luar angkasa gitu. Lalu saat T ini 0,0375 yaitu didapat 0,9225 ini mendekati 1, sehingga perkiraan jalan kaki yang tersesat tersebut adalah di koordinat ini. Sebenarnya ini ada cara untuk mengubah koordinat ini menjadi ini kan, dihasilkan di gurun pasir ini. Cuma itu menggunakan program dan codingan programnya itu belum saya temukan. Ya, terima kasih. Bisa saya dapat saya sampaikan. Jika ada kritik dan saran dipersilahkan. Oke. Silakan. Itu kan contoh ya. Di situ solusinya ada dua. Yang salah satu nilainya mendekati 1, yang satunya tidak mendekati. Itu kalau secara umum mungkin nggak kalau dua-duanya sama-sama penuhi atau nggak ada yang memenuhi sama sekali? Mungkin Mas, kalau dua-duanya sama-sama memenuhi itu jadi ada 2 tempat yang diprediksi pejalan kaki tersebut di situ. Kalau yang satunya itu yang tidak memenuhi, saya masih belum menemukan. Kalau dua-duanya memenuhi itu maksudnya apa? Orang tersebut ada di 2 posisi, di 2 tempat atau tidak? Kan ini hanya prediksi orang itu di sana gitu. Sudah. Itu dulu. T-nya itu waktu. Terus kenapa waktunya yang malah dicari? Makanya dia sudah hilang kontak selama 15 menit ya, berarti T-nya kan tinggal 15 nih. Atau kalau demikian kan berarti kita nggak tahu dia hilangnya berapa menit. Kalau 1 jam kita masukkan posisi terakhirnya ya pasti nanti ketemunya ya kan 15 menit, padahal dia sudah hilang selama 1 jam. Jadi yang bisa kedetek ya cuma 15 menit itu doang. Yang satu jam kemana nggak tahu kan. Oh iya. Ya, ya. Akhirnya T-nya kan langsung disubstitusi seberapa lama dia menghilang dengan kontak itu. Kamu jadi mau cerita tekan itu loh. Oh, satelit ya kan makanya dari buku T itu sebagai menghitung tekan tekan ini kan itu kan terakhir berapa, misal terakhir kayaknya 15 menit yang lalu, jadi satelit itu mau munculnya itu 15 menit yang lalu. Ini 15 menit yang lalu. Nah, terus kok aku mau dulu ya kita mencari dulu. Oke, harusnya T-nya itu udah ada. Tinggal substitusi. T-nya malah yang dicari. Atas. So, Nah, kan udah ada waktu. Berarti T di sana itu berapa waktu?
variabel tambahan yang akan Ini nih maksudnya waktu terakhir satelit menerima sinyal itu. Padahal variabel kalau maksudnya dilibatkan lipat. Karena satu variabel ini digunakan untuk acuan buat nanti menentukan XYZ. Oh, berarti dia itu mencari posisinya itu dari kecepatan satelit menerima sinyal dengan waktu yang sinyal itu dikirim. Iya. Oh, ini jadinya dimasukkan lagi. Iya. Waktu itu jadi koefisiennya T. Ada lagi. Berarti kamu tahu kenapa teman tadi banyak yang bingung? Tanya. Nah, ini karena tulisanmu terlalu singkat, kurang penjelasan, gitu ya. Iya. Nah, ini Masih belum. Ya, betul. Jadi hal-hal yang perlu penjelasan apa itu, gitu ya. Nah itu di pendahuluan pun belum kelihatan apa yang mau didiskusikan, gitu ya. Nah di pendahuluan itu cuma 2 paragraf itu saya nggak menangkap apa yang mau dipermasalahkan, gitu ya. Nah itu belum kelihatan. Demikian juga di pembahasan. Apalagi kalau membaca dari data itu ya. Maksud dari tabel 1, data pada tabel 1 di atas akan diselesaikan dengan metode eliminasi. Dari data itu kan harusnya ada komentar kan dari data itu nanti akan diperoleh SPL gitu. Nah, yang diselesaikan itu SPL-nya bukan tabelnya gitu ya. Nah, SPL-nya mana dari tabel itu belum kelihatan loh SPL-nya ya. Dari tabel 1 itu ya. Nah, nanti SPL-nya bagaimana, terus SPL itu yang akan diselesaikan dengan menggunakan metode eliminasi itu ya. Tuh. Jadi ini pertama memang persamaannya bukan linear tapi setelah
dimodifikasi ya dengan menggunakan pengurangan atau seterusnya, karena yang bagian kanan itu yang tidak linearnya itu bentuknya sama gitu ya. Ya, itu yang menguntungkan itu di sini. Mula-mula kalau dari urean di atas kan tidak dijamin linear memang ya. Yang diuntungkan itu untuk yang di bawah kanan itu walaupun dalam variabel sama. Jadi itu nanti merupakan cerita globalnya yang bisa dimasukkan ke dalam pendahuluan gitu ya. Baik, ya. Kemudian menuliskan daftar rujukannya mungkin perlu diperbaiki ya sesuai dengan PPKI. Misalnya nomor 1 itu dari jurnal, berarti nanti nama jurnalnya mirip gitu ya. Iya. Nomor 2 itu juga jurnal ya. Iya. Nomor 3 juga iya. Mungkin nanti bisa diperbaiki ya. Ini mungkin penjelasannya sudah kurang. Cuma 4. Dan yang 4 juga sama seperti itu. Ini jadi dari sisi kita Apakah ada di kantor syarat ini? Mungkin dari Pak Edi. Masih ada? Ya, cukup ya. Nah ini mungkin nulisnya perlu ditambah lagi ya, Bin, ini juga singkat kayak tadi sehingga punya membingungkan juga ya. Nah, contohnya di pendahuluan itu saya belum melihat apa yang menjadi fokusnya satu gitu ya. Nah kemudian nanti apa keunggulannya, Anda pilih yang salah satunya di situ, itu kan banyak ya metodenya. Kita biasanya milih salah satu itu kan mesti ada reasoningnya gitu ya, kenapa gitu ya dibandingkan yang lain gitu ya. Itu di sini pendahuluan ada. Nah, tadi mungkin juga setelah ketemu persamaan itu belum, menurut teori persamaan kemudian ada kaitan dengan Gauss, Jordan itu kan bisa ditafsirkan ya di hasil terakhir. Nah ini kalau kamu kan hanya memastikan hasil terakhirnya dalam bentuk satu-satu itu ya. Nah itu memang itu kan salah satu tafsirannya, tapi apakah mesti jadi itu gitu ya. Sebagai orang matematika kita mungkin wawasannya lebih luas dibandingkan pemakai gitu ya. Nah kita tahu tadi ya dimasukkan 3 alternatif tadi, kalau ada tafsirannya lebih bagus itu ya. Nah, tapi kalau tidak ada, Anda hanya orang pengguna, nggak ada memberikan komentar. Ternyata hanya menggunakan salah satu saja yang dari sekian banyak itu. Kalau Anda sendiri belum, tapi Anda bisa menyoroti kan dari yang ditulis orang gitu ya. Ternyata dari sisi pengguna itu nggak melihat secara keseluruhan kan. Dia hanya memakai salah satu kemungkinan, dan itu paling ideal loh ya.
Kalau jawaban tunggal itu ideal ya. Nah, itu. Nah, kalau kita lihat randomnya data itu, ya itu memang kemungkinan besar sekali ya. Nah, seperti Pak kemarin jelaskan juga masalah mencari regresi itu karena nggak konsisten, akhirnya dicari Merus-Penrose inverse itu ya, generalized inverse. Nah, di sini juga begitu. Tapi memang kalau orang diterapkan, biasanya kalau yang ideal itu nggak tercapai, memang biasanya cari pendekatan. Ya. Nah, itu apakah itu mungkin juga gitu ya? Jadi yang ideal nggak muncul, artinya SPL-nya itu tidak konsisten. Nah, generalized inverse itu kan salah satu cara mencari pendekatan ya. Mestinya tidak konsisten, tapi dicari pendekatan dengan error paling kecil. Nah, itu boleh gitu ya. Itu memang orang terapan nggak ada jawaban itu ya. Tapi kalau orang matematik kan tepat. Ini nggak konsisten, berarti tidak ada jawabannya. Nah, tapi karena orang terapan itu menuntut harus ada lah yang dekat-dekat. Karena orang matematik juga memberikan solusi kan ya. Nah, kriteria dekat itu apa? Nah, ada. Kalau di dalam generalized inverse itu matrik itu untuk regresi itu syaratnya paling dikit ya, paling kecil. Nah, itu kuadrat jarak paling kecil, makanya disebut least square ya. Nah, itu metode least square itu maksudnya kuadrat jaraknya paling kecil ya, least square itu ya, square. Nah, least paling kecil ya. Nah, itu memang aslinya nggak konsisten, tapi dicari jawaban yang mendekati gitu ya. Apakah ini juga ada yang seperti itu pada kasus listrik ini kan gitu toh? Atau memang ditanyakan tadi mesti selalu konsisten nah? Tapi kalau mesti selalu konsisten harus dijamin, dikaitkan dengan syarat-syarat SPL itu konsisten ya. Nah, itu memang ada. Nah, tadi hubungannya dengan ini ada nggak jaminan itu gitu ya. Nah, kalau ada jaminan itu memang kita nggak perlu memberikan alternatif lagi gitu ya Bill ya. Nah, kesimpulannya kurang panjang dikit, caranya belum ada. Menulis daftar rujukannya mungkin perlu diperbaiki ya. Kayak seperti tadi ya, sesuaikan dengan PPKI. Baik, saya kira cukup untuk ini. Masih ada lagi? Ya, berarti tugasnya revisi ya. Terima kasih.